tidak bisa lepas dari kasih-Mu karena Engkaulah yang mengikat kami. Engkau yang membuat perjanjian bagi kami. Engkau yang mengasihi kami. Kami tidak bisa ya Tuhan Yesus lepas dari kasih-Mu. Mungkin kami bisa jauh, tapi Engkau selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan. Shalom. Terima kasih Bapak Tuhan. Puji Tuhan sudah mencapai lagunya dengan baik. Begitu juga penceritanya. Yang saya ingat tadi apa itu ya gitu ya. Kayak ada anak kecil gitu ya. Puji Tuhan, terima kasih Bu Rina. Sukses bukan karena harta ya. Ya, sukses bukan karena, tapi bagaimana kita dekat sama Tuhan. Amin. Bisa ditampilkan? Oh, bisa. Oh, tadinya tim mau nyanyi gitu ya. Baik. Nah, ini ada pujian. Saya ingin, kita kan sedang merayakan Hari Kesaktian Pancasila ya. Nah, lupa ya. Ya. Gitu. Nah, baik. Ini ada supaya kita semangat bahwa ideologi kita Pancasila tidak dirubah oleh ideologi yang lain. Ini saya ajarkan satu lagu pujian. Saya lupa katanya. Berpikir keras ya. Umat Tuhan Yesus, apa kabarnya? Oke, dapat tuh ya, gitu ya. Saya akan tanyakan kepada diri bukan hamba Tuhan, jadi saya akan tanya ya. Umat Tuhan Yesus, apa kabarnya? Baik. Siapkah saudara mendengar firman Tuhan? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan saksama. Umat Tuhan Yesus semua. Hebat. Sekali lagi ya, supaya lancar ya. Umat Tuhan Yesus, apa kabarnya? Baik. Siapkah saudara mendengar firman? Semangat semuanya, dengan saksama. Umat Tuhan Yesus semua hebat. Hebat. Nah, sekarang jemaat. Ya, silakan jemaat yang nyanyi. 1, 2, 3. Hamba Tuhan, bagaimana kabarnya? Baik. Siapkan firman Tuhan untuk kami. Siap. Kami siap semua, dengan seksama. Yesus Kristus Tuhan kita yang hebat. Hebat. Terima kasih ya. Semangat ya. Semangat. Puji Tuhan. Ya. Ini saya contoh Pak Benget ini. Lagi. Baik. Lagi. Itu lagi ya. Baik. Ciptaannya Saya akan buat ya. Umat Tuhan Yesus, apa kabarnya? Siapkah saudara mendengar firman? Siap. Semangat semuanya, dengan saksama. Umat Tuhan Yesus semua hebat. Hebat. Ya. Tuhan, 1, 2, 3. hamba Tuhan, bagaimana kabarnya? Baik. Siapkan firman Tuhan untuk kami. Siap. Kami siap semua, dengan seksama. Yesus Kristus Tuhan kita yang hebat. Hebat. Nanti yang setelah minggu diaplikasikan ya, diaplikasikan. Iya, aplikasi itu ya. Nah ini dari Kak Benget sebetulnya, memotivasi saya. Kak Benget luar biasa ya. Jadi saya tiru guru-guru yang ada di sini, saya harus memberikan hormat setinggi-tingginya ya. Karena pekerjaan yang paling mulia itu pekerjaan orang bertemu orang. Itu pekerjaan yang paling mulia. Guru, hakim, pengacara itu orang ketemu orang, pedagang, ya orang ketemu orang, ya Tuhan. Setelah itu baru orang ketemu jasa, tidak langsung. Nah itu baru. Dan yang paling terakhir adalah pekerjaan yang hobi. Nah pekerjaan hobi ini pekerjaan yang paling kalau di firman Tuhan itu paling rendah. Jadi dia melakukan pekerjaan karena hobi, gitu ya. Kayak bulu olahragawan atau apa hewan itu paling rendah. Tapi paling mulia itu orang ketemu orang. Ya begitu. Jadi guru itu sangat luar biasa. Baik, saya akan masuk dalam firman Tuhan. Jangan ada lagi Allah lain selain Tuhan Yesus. Nah, ini pagi hari ini yang saya ingin bawakan. Jangan ada lagi. Jadi sebelumnya sudah ada, ya mungkin sudah ada Allah lain yang saudara pernah alami.
Kalau saudara sanjung, saudara sembah. Sehingga firman Tuhan kali ini saya mengatakan bahwa jangan ada lagi Allah lain selain Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita membuka dalam 2 Korintus 6 ayat 16 sampai 2 Korintus 7 ayat 1. Ini termotivasi dari pelayanan saya di lansia. Ya. Di lansia ini di masa tuanya dia menanti-menantikan Tuhan. Kapan Tuhan datang? Kapan Tuhan panggil? Anak-anak sudah besar, semua sudah, saya sudah siap Tuhan. Ya. Menanti-nantikan Tuhan adalah suatu kesabaran yang sangat luar biasa. Tekun, taat, selalu berseru pada Tuhan. Ini membutuhkan effort yang luar biasa, membutuhkan tenaga yang luar biasa. Tapi di dalam Tuhan semuanya bisa diatasi. Mari saya mengajak saudara Bapak Ibu untuk membaca dalam 2 Korintus 6 ayat 16 sampai 2 Korintus 7 ayat 1. Saya akan membacakan ayat 16 Bapak Ibu, ayat 17 dan 18, selanjutnya ayat 1 sama-sama. Apakah hubungan baik Allah dengan berhala? Karena kita adalah baik Allah dari Allah yang hidup menurut firman ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan aku akan menjadi bapakmu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Ayat 1. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji tadi. Ya, ayat 16. Ya. Janji-janji tadi. Mari kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Amin. Amin. Janji-janji apa yang kita miliki? Baik, yang pertama. Janji yang pertama ayat yang ke-16. Aku akan bersama-sama. Apakah hubungan tempoh? Oh ya, oke. Jadi aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ini janjinya Tuhan yang pertama bagi kita. Ya, ini janjinya. Ya. Mereka akan menjadi umatku. Tuhan memilih kita. Amin. Haleluya. Tuhan menjadikan kita umat pilihannya. Dari sekian banyak Tuhan tunjuk kamu adalah umatku. Tuhan memilih kita, manusia. Walaupun manusia hidup dalam kesenangannya, ya ini saya pikir kesenangan ya. Ini hidupnya kesenangannya, sukacitanya, pokoknya hidupnya dia. Tuhan lihat dan Tuhan pilih. Tuhan pilih, iya, kamu bosi, kamu saya pilih. Terus kita bilang ini, masa? Ya, kamu saya pilih. Siapa di sini semua dipilih oleh Tuhan? Apa tandanya kita dipilih oleh Tuhan? Kalau kita mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik, itu tandanya kita dipilih Tuhan. Saat kita sudah bisa membedakan, oh yang ini baik, yang ini tidak baik, itu tandanya kita dipilih Tuhan. Kenapa? Kita keturunannya Adam. Keturunan Adam sudah memakan buah pengetahuan baik yang jahat. Maka kita tahu mana yang baik, mana yang jahat. Bapak Ibu sekalian Tuhan Yesus Kristus, karena ada dosa di hidup kita, maka anak-anak kita tidak usah diajarin berdosa. Dia bisa berbuat dosa sendiri. Amin? Benar? Ya? Iya. Dia bisa bohong sendiri tanpa kita ajarin. Siapa yang di sini orang tuanya pernah ngajarin anaknya bohong? Enggak ada. Tapi
tapi kok tiba-tiba anak kita bisa bohong? Dari manakah itu pengajaran itu? Tiba-tiba anak kita bisa pukul-pukul sendiri, ya? Bisa nakal-nakal sendiri. Dari mana? Saya percaya anaknya mafia, anaknya para penjahat, nggak pernah anaknya diajarkan sampai seperti bapaknya atau keluarganya. Diajarkan sebaik-baiknya. Nah, itu tandanya apa? Tandanya kita dipilih oleh Allah karena tahu mana yang baik, mana yang benar. Kita tahu ya, dunia ini sangat membuat kita senang, kenyamanan, ya, membuat kita ya hidup ini enak. Tapi karena Tuhan telah memilih kita dan Tuhan berjanji bahwa kita akan mempunyai Allah yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus. Itu janji yang pertama. Janji yang kedua, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Keluarlah, pisahkanlah, dan janganlah menjamah apa yang najis. Manusia kalau sudah dipilih oleh Tuhan, maka dia harus keluar dari dunianya. Tuhan pisahkan, ini namanya pengkudusan. Ya, dikuduskan, dipisahkan. Maka Tuhan ingin, ayo anakku, ayo Gosi, keluar dari hidup yang lama, dari hidup yang nyaman, yang enak itu. Ini loh ada yang lebih enak, lebih nyaman, lebih damai sejahtera, lebih semuanya. Ikut sama Tuhan. Jangan menjamah, ingat, jangan pegang lagi, jangan sentuh-sentuh lagi, jangan melihat lagi ke belakang. Ya, seperti kisahnya Saul. Ingat ini, ya. Ayo, keluarlah dari itu. Tuhan ingin apa? Kita yang punya respon keluar. Tuhan bisa saja masuk ke dunia itu, tapi Tuhan bilang tidak, saya kudus. Tidak bisa saya kudus masuk ke dalam jahat. Tapi kamu keluar ke sini. Respon, ya. Keluarlah dari duniamu yang jahat itu. Pisahkanlah kamu dari kebiasaan-kebiasaanmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya ingin memberikan satu kisah tentang murid Tuhan Yesus yang luar biasa, yang jarang dikisahkan, yaitu Yudas Iskariot. Ya. Pernah ada pengajaran di era-era abad ke-16 atau 15 sekian, 16 sekian itu mengatakan bahwa Yudas adalah pahlawan. Seharusnya dia tidak dikeluarkan dari rasul. Dialah nabi yang sesungguhnya. Dialah penggenapan Tuhan. Dialah yang membuat Tuhan menjadi naik ke surga gara-gara dia. Tidak, saya mau katakan, hapuskan itu. Salah. Sebelum saya cerita mengenai Yudas Iskariot, saya akan cerita tentang Adam baik. Adam diciptakan baik adanya, tapi dia punya kehendak bebas untuk melanggar firman Tuhan, untuk melanggar firman Tuhan. Dia memakan walaupun istrinya yang memberikan, tapi dia sebagai kepala rumah tangga, dia yang telah mendengar firman, dia seharusnya bilang katakan tidak untuk dosa, tidak untuk iblis, tidak untuk melanggar firman Tuhan. Begitu juga dengan Yudas. Tuhan telah memilih di saat Tuhan Yesus memilih murid-muridnya, dia pilih Yudas ikut menjadi 12 muridnya. Yudas juga bisa menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus mengadakan mukjizat, dan Yudas tahu itu ada di situ. Dan Yudas adalah salah satu muridnya yang dibasuh kakinya oleh Tuhan Yesus, yang makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan Yudas diberikan tanggung jawab lebih daripada teman-temannya, yaitu apa? Bendahara, megang uang. Wah, uang lagi. Dia diberikan suatu kebebasan yang luar biasa. Dia yang menentukan semuanya. Maka ingat ada suatu kisah di mana seorang wanita ingin memberikan persembahan yang terbaik, yaitu minyak termasuk, dan ingin dipecahkan untuk membasuh kaki Tuhan Yesus. Yudas katakan apa? Jangan buang-buang uang. Mendingan kamu jual minyak itu dan uangnya kita berikan ke fakir miskin. Luar biasa. Baik banget pikirannya si Yudas, tapi itu pikiran yang sesat.
Karena Yudas ingin uangnya masuk ke benderanya, dan dia korupsi, dan dia pakai buat kesenangan sendiri. Yudas diberikan oleh Tuhan pilihan. Dia sudah dibaptis oleh Yohanes. Dia sudah mengenal firman Tuhan. Dia tahu khotbah di bukit. Dia tahu doa Bapa Kami. Dia tahu namanya pelayanan. Tapi dia tidak menyambut tangan Tuhan. Dia tidak merespon firman Tuhan. Apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu. Tapi Tuhan ingin apa? Kehendak kita, kemauan kita, keinginan kita sungguh-sungguh tidak ada kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup ini. Jadi tidak ada yang namanya Yudas menjadi rasul, Yudas menjadi nabi, Yudas menjadi murid Tuhan. Dia Saudara disuruh Tuhan Yesus Kristus. Saya mau, mari kita semua, saya dan saudara yang mencintai Tuhan, mengambil respon ini. Keluarlah, pisahkanlah dari dosa. Jangan menjamah lagi itu dosa. Ya, tapi sudah saya katakan, kenikmatan, kesenangan, kedamaian, semua penghormatan ada yang makanya kita susah untuk meninggalkan dosa itu. Kebiasaan. Bagaimana kita bisa datang ke Tuhan Yesus? Sebenarnya kalau kita datang ke Tuhan Yesus, kita apa? Kita akan merendahkan diri kita. Kita akan menjadi hamba Tuhan. Kita nggak mau jadi hamba, kita menjadi Tuhan atas diri kita. Di saat kita menjadi hamba Tuhan, kita harus mengikuti perintahnya. Saya nggak mau mengikuti Tuhan. Saya nggak mau mengikuti perintah Tuhan. Berat, sukar, sulit, menyesatkan, bikin hati miris. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus. Tapi janji Tuhan iya dan amin. Tuhan ingin kita keluar dari segala pelanggaran dan dosa kita. Orang yang paling sulit mendengar atau merespon firman Tuhan adalah orang yang merasa paling benar, paling suci, paling bijaksana, paling beriman, paling tahu segalanya, mengerti asal garam. Maka itu dia tidak akan mudah begitu saja merespon itu. Kenapa? Dia tahu. Sementara ada seorang yang tidak, sudah pasrah, sudah tidak tahu apa-apa, maka dia tidak ada lagi pegangan hidup, maka dia dengan mudah datang pada Tuhan. Ya Tuhan, saya berserah deh, saya nggak ngerti jalan hidup ini, saya tidak tahu bagaimana. Apakah Tuhan ingin kita seperti itu dulu, jatuh dulu, tergeletak dulu, amsyong dulu, di UGD dulu, sampai di ICU dulu, baru datang ke Tuhan? Saya mau katakan, tidak, jangan sampai. Di saat kita masih punya kekuatan, di saat kita punya energi yang luar biasa, respon pada Tuhan dengan cepat. Lakukan apa yang Tuhan inginkan, lakukan apa yang Tuhan perintahkan, lakukan apa yang Tuhan sudah. Maka yang ada adalah kemerdekaan yang sejati dalam hidup. Saudara ingat bagaimana suatu bangsa yang dijajah atau yang tinggal di dalam bangsa Mesir? Bangsa itu telah nyaman, hidupnya luar biasa, yang lain kekeringan, di tempat dia tidak. Ya, coba bayangin, ya. Karena dia ada di tepi aliran sungai Nil dan tempatnya agak cekung. Kalau saudara lihat bagaimana Yusuf meminta daerah dan raja memberikan daerah tersebut, tempat yang luar biasa, beranak cucu, ya, beranak cucu, sangat cepat, bahkan bertambah, bahkan bisa lebih dari bangsa Mesir sendiri jumlahnya. Kenyamanan, ada pekerjaan, ada tempat, ada untuk makanan, tidak kekurangan. Ingat, Mesir tidak pernah mengalami kekeringan. Mesir tidak pernah mengalami hal yang sangat buruk. Setiap ada kelaparan, maka orang lari ke Mesir. Berapa kali orang lari ke Mesir? Bangsa Abraham itu lari ke Mesir, ada kekeringan lari ke Mesir. Tanah yang luar biasa. Tapi Tuhan pilih, pisahkanlah kami, ikutlah aku. Maka itu ada pemberontakan, sampai ada yang namanya penyembahan berhala.
disembah. Karena apa? Dalam perjalanan ke tanah perjanjian itu menemui siksaan yang luar biasa, ketidakpastian yang luar biasa. Tapi itu di dalam Tuhan. Banyak dari kita juga memilih, lebih baik saya tidak meresponi firman Tuhan supaya hidup saya nyaman, supaya saya tetap seperti ini. Tapi saya mengatakan, Tuhan sudah memilih saudara, dan saudara akan dipastikan akan keluar dari dosa-dosa saudara. Itu janji Tuhan yang luar biasa. Janji yang ketiga, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kudus. Luar biasa. Maha Kudus, Maha Kuasa, ya, Maha Adil, Maha apa? Sumber segalanya. Dan kita akan menjadi anak-anak dari Allah yang hidup. Saya percaya, yakin banget orang tua Bapak Ibu memastikan Bapak Ibu sampai besar. Amin. Ada di sini orang tuanya membiarkan begitu aja. Kalau membiarkan begitu aja, biasanya Tuhan akan ambil alih, saudara. Banyak kan ya anak-anak yang dibuang, banyak anak-anak yang ditelantarkan. Saya lihat itu ada di TikTok itu ya. Anaknya ditinggal Bapak Ibu sama orang tuanya di stasiun, di dalam pasar, ditinggal. Tadi mama yang antar, tapi mama tinggal, orang tuanya tinggal. Tapi kalau Bapak yang sudah menjadi Tuhan kita, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri. Dan tidak akan pernah kita sampai meminta-minta, sampai kekurangan. Tidak akan pernah. Kejadiannya dahsyat, perkaranya luar biasa, karyanya agung, mulia semua berkat Tuhan. Namun apa yang terjadi? Tuhan Yesus ada di hidup kita, dan kita hidup di dalam Tuhan Yesus. Dan ini kosong, kita sudah tinggal. Namun ada hal yang luar biasa. Di saat kita sudah pindah, maka kebiasaan-kebiasaan yang ada di sini akan ada di sini. Menjadi orang yang ikut Tuhan, menjadi orang yang lucu, yang gimana gitu ya? Karena kebiasaan yang lama dia bawa ke sini. Contohnya, ya kalau dapat contoh ya senang ya. Contoh, dia ikut Tuhan karena dia biasa hidupnya dulu di sana, berpikiran bagaimana dia mencari uang, terus begini, dia harus ini, dia harus atur-atur, dia jadi bisnismen. Maka ikut Tuhan dia akan hitung-hitungan. Karena apa? Karena biasanya hitung-hitungan. Kalau saya keluari modal sekian, saya dapatnya berapa? Maka dia itu kalau dia ikut Tuhan, dia akan hitung-hitungan. Gak apa-apa, ini lucu, masih dalam proses ikut Tuhan. Ada juga yang ikut Tuhan karena dulu dia percaya bahwa iblis itu Tuhannya, maka setiap dia doa ke iblis, maka dikasih. Kalau gunung kawi, apa mimpi, terus percaya sama dukun-dukun, dia bakal sini. Nah makanya itu saat dia ikut Tuhan, dia percaya, oh kalau saya ikut Tuhan, saya kasih sesajen, kalau saya kasih persembahan, maka dia akan senang dan Tuhan akan memberikan saya apa yang saya inginkan. Jadi lucu-lucu ikut Tuhan di sini. Nggak apa-apa, Tuhan senang. Asal kita mau bertobat, ya. Ada juga yang ikut Tuhan suka bohong-bohong. Nah, sini ya, suka bohong. Dia biasa bohong di sini. Tiba-tiba ditarik Tuhan dan dia memisahkan dirinya dari soal bohong, tapi masih ada kebiasaan. Contohnya, dia biasa bohong. Tapi karena dia di sini, dia mau berubah. Dia bohongnya begini. Pernah saya ceritakan ya. Dia bilang begini, Tuhan, saya mau lepas dari bohong saya. Tuhan bilang, silakan. Silakan, itu bagus. Akhirnya apa? Karena dia udah biasa bohong, dia bohong ke iblis. Dia bilang apa? Iblis, saya mau ikut Tuhan. Saya tidak mau baca firman Tuhan. Saya nggak mau kasih yang terbaik sama Tuhan. Semua waktu saya buat Tuhan. Dia bilang itu. Terus tapi dia di akhirnya dia bilang, tapi bohong. Jadi dia pindah. Dia ikut Tuhan rajin tetap, dia kasih yang terbaik. Tapi bohong ya, gitu. Lucu. Jadi kita lihat
banyak umat-umat Kristen yang lucu-lucu. Karena apa? Kebiasaan yang lama masih ditarik ikut Tuhan. Nggak apa-apa, biar Tuhan proses, biar Tuhan ubah. Kan, karena tidak mudah merubah orang yang mempunyai kebiasaan yang buruk. Contohnya siapa? Contohnya adalah Paulus. Berapa tahun dirubah oleh Tuhan? 15 tahun dirubah oleh Tuhan. Lama. 15 tahun kita udah punya anak yang sudah puber. Lama, nggak apa-apa, senang-senang. Tapi ingat ya, kalau Paulus dibutain dulu. Siapa yang di sini mau dibutain? Nggak ada kan? Nggak ada yang mau kan? Siapa yang di sini mau kayak Musa yang ngeyel, disuruh pergi nyelamatin dia nggak mau. Setelah itu apa? Tangannya dibikin kusta. Siapa yang mau kusta dulu? Nggak ada yang mau. Saya yakin tidak ada yang mau. Maka dari itu Tuhan Maha Baik. Ayo kita respon, jadikan dia Bapak. Nah, sering dikatakan, Pak, saya pengalaman dengan Bapak saya nggak baik. Ya bagus, saya bilang gitu. Karena Bapakmu manusia, Bapakmu bukan dewa, Bapakmu bukan Zeus. Saya bilang begitu. Dan Bapakmu bukan Tuhan Yesus. Bapakmu ya Bapakmu. Bapakmu adalah suami dari ibumu. Manusia, normal. Tapi kita dipilih, ingat. Dulu kita punya contoh yang tidak baik, mungkin tidak baik. Kalau yang punya Bapak baik, ya puji Tuhan ya. Puji Tuhan kalau punya Bapak yang baik. Tapi kalau tidak punya Bapak yang baik, ambil Tuhan Yesus menjadi Bapakmu. Jangan sungkan, karena Bapak sudah memilih kita. Tuhan Yesus sudah memilih kita. Kalau punya orang tua yang tidak baik, jangan ambil yang tidak baik. Karena apa? Saya dulu katakan, kita sudah tahu yang mana yang baik, mana yang benar. Ambil yang benarnya. Saya ada satu cerita. Seorang anak yang bingung. Saat dia mau dewasa, dia bingung. Dia lihat orang tuanya berantem. Habis berantem, terus keluar kamar, hai-hai, pegangan tangan, cium-cium, dan mama bawa pergi. Dia bingung tuh. Itu anak. Tadi apa mama berantem? Kok sekarang tidak cium-cium, udah say goodbye, nanti bilang gini. Aneh. Begitu ketemu lagi besoknya, berantem lagi tuh orang tua. Anaknya saya bingung. Terus akhirnya apa? Gelisah. Apakah ini yang menjadi dewasa? Akhirnya apa? Anak itu nggak mau jadi dewasa. Mendingan gue jadi anak-anak deh. Buat apa gue jadi dewasa? Jadi orang tua. Akhirnya apa? Buat apa nikah? Nikah confused, bingung saya melihat mereka berdua. Puji Tuhan yang belum punya anak. Kayak kami sama saya sama Ken, istri saya. Bingung anak saya. Papi mami berantem. Abis itu duduk berdua. Abis itu suap-suapan. Abis ini bingung, dia bingung. Lihat ini apa yang terjadi pada orang-orang dewasa ya. Mendingan saya nggak dewasa deh. Amin. Ya, saya mau orang tua jadi yang baik. Ceritakan. Ada apa ini? Ada apa sih Pak? Ada apa sih Ma? Ya itu yang sudah saya katakan ya. Bapak kita adalah Tuhan Yesus. Kita harus ucapkan juga kepada Bapak kita yang menjadi jasmani kita. Ya. Hormati, tetap hormati. Ada ibu kita hormati kita. Tuhan kita lebih dari segala. Dialah yang Allah. Baik, firman Tuhan ada 3. Kita sekarang memiliki janji ya, Bapak Ibu ya. Janjinya apa? Kita dijanjikan oleh Allah yang hidup, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah memilih kita dan menjadi Tuhan, dan Dia adalah Bapa kita. Dan yang kedua, janjinya lebih dari 1, yang gak hanya Tuhan Yesus. Gak hanya Tuhan Yesus, tapi lebih dari itu. Keselamatan, kedamaian, sukacita. Percaya deh, kalau ikut Tuhan, janjinya lebih. Itu yang saya alami, lebih. Dan janji yang ketiga ada janjinya ya dan amin. Baik, kita baca sebagai ayat penutup, ayat terakhir kita sebelum kita melakukan perjamuan. Mari kita buka 2 Korintus 1 ayat 20. 2 Korintus 1 ayat 20. Mari kita baca bersama-sama. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji
Tuhan akan Tuhan menjadikan saudara adalah penyuluh-penyuluh kerajaan Allah. Ya, saudara menjadi duta-duta kerajaan Allah, ambasador kerajaan Allah. Amin. Amin. Haleluya. Saya melihat kemudian Tuhan hadir di hadapan saudara dan Tuhan saudara meresponnya.